Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, silahkan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar tentunya. Oke, langsung saja. Tema readingan hari ini adalah hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang atau mereka atau dia tentang kamu. Apa ya? Hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu, entah itu hal-hal baik atau hal-hal tidak baik ya. Artinya gini loh teman-teman, pembacaan ini jika ada hal positif yang ada dalam diri kamu, ya tingkatkan hal-hal positif itu. Dan sebaliknya, jika ini hal-hal negatif yang tidak pernah dilupakan orang-orang tentang diri kamu, kalau memang benar ya diperbaiki, kalau memang nggak benar ya abaikan saja, nggak usah digubris gitu ya. Hidup ini simple. Oke, hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu. Dan aku rasakan ini beberapa dari teman-teman yang mungkin ada teman sekolahmu dulu, teman di waktu SMP atau di waktu SMA ya, mereka masih mengingat ya tentang dirimu gitu ya. Mungkin beberapa ya, aku melihat seperti itu di sini ya. Oke, hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang atau mereka tentang kamu. Ya, mungkin dulu entah ini di waktu di bangku sekolah, di SMP atau di SMA, mungkin kamu pernah membohongin gitu ya. Ya, entah membohongin ini demi hal-hal baik atau hal tidak baik kepada teman-temanmu. Mungkin kamu pernah membohongin mereka, pernah memanfaatin mereka, atau mungkin dalam hubungan percintaan kamu di waktu SMP atau di waktu SMA banyak trikinya atau banyak manipulatifnya. Ini beberapa yang resonate ya, tidak semua gitu ya. Tricky itu ya mungkin ada triki-triki yang lucu dari kamu ya kepada teman-temanmu. Mungkin suka jahil, suka ngerjain, atau dalam hubungan percintaan yang aku jelaskan tadi, mungkin kamu selalu memanfaatkan gitu ya pacarmu dulu ketika di bangku sekolah itu ya gitu ya. Kamu tuh ya yang tidak pernah dilupakan teman-teman kamu ini gitu ya. Beberapa juga hal-hal yang akan tidak pernah dilupakan orang-orang atau mereka, entah ini kapan ya, tentang kamu ya. Kamu itu pintar gitu ya, pintar tricky gitu, pintar manipulatif gitu. Beberapa ya aku lihat ya gitu. Apalagi ya hal yang tidak pernah dilupakan orang-orang tentang kamu. Aku merasakan juga mungkin ada rekan kerjamu atau partner bisnismu di sini yang mungkin hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh rekan kerjamu atau mantan rekan kerjamu, mantan partner bisnismu tentang diri kamu seperti ini. Dan aku rasakan juga hal-hal yang tidak pernah dilupakan oleh gurumu, entah gurumu waktu di SD, di SMP, ya SMA, ya terutama di SMP. Mungkin ada guru-guru di SMP yang tidak pernah melupakan kamu tentang dirimu, mungkin tentang kejailanmu, tentang trikinya kamu gitu ya. Mungkin dulu sering bolos gitu ya. Sering membohongin guru kamu ya. Ini beberapa ya yang resonate gitu ya. Aku rasakan seperti itu sih di sini ya. Hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu, apalagi kebaikanmu, di balik trikinya kamu, di balik kejailan kamu tuh seorang yang sangat dermawan, jiwa sosialnya tinggi, suka berbagi, suka melakukan pekerjaan amal ya, persepuluhan ya, atau donasi. Itu aku melihat seperti itu, terutama
Orang tua kamu ini mereka tidak pernah lupakan kamu ya tentang kebaikanmu. Kamu selalu memprioritaskan, mengutamakan kedua orang tua kamu. Kamu selalu memberikan uang, sesuatu kepada mereka. Atau ini ada orang yang mungkin lebih tua dari kamu, selevel, seumuran dengan orang tua kamu, yang mungkin sering kamu bagi, mungkin kamu sering berikan bantuan kepada orang tua tersebut, orang yang seumuran dengan orang tuamu, dan kebaikan yang kamu lakukan mereka tidak pernah lupakan. Mungkin ini ya kakek nenekmu, siapapun ini ya, yang lebih tua dari kalian, ya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu mereka tidak pernah lupakan, walaupun kamu ada jailnya. Ada sifat-sifat trikinya di sini, beberapa yang resonate gitu ya, kebaikan kamu. Dan aku melihat juga hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang atau mereka tentang kamu juga. Kamu tuh sangat berbakti. Mungkin kamu ini, teman-teman kamu ini lebih banyak kamu suka berteman-teman dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang umur mungkin lebih tua dari kalian. Kalau kalian umurnya 30, mungkin mereka 40, 50, 60. Kalau kamu umurnya 40, ya mungkin mereka umurnya 50, 60, 70, seperti itu gitu ya. Kamu sangat berbakti gitu kepada orang tua kamu atau seumuran dengan orang tua kamu. Ya kebaikanmu dan berbaktinya kamu gitu. Ya santunnya kamu gitu ya. Oke. Apalagi hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang atau mereka tentang kamu. Ini beberapa mantan sih. Ya mungkin mantan di SMP, mantan di SMA. Ya beberapa ini ada orang dari masa lalu yang sampai saat ini tidak pernah melupakan kamu. Angka 6666, mungkin kamu sering melihat angka 66, number angel, atau angka 88 di sini. Atau kamu dilihat dengan seseorang yang lahir di bulan Juni, Gemini, Cancer, lahir di bulan Agustus, Leo, Virgo, ya, atau apapun terkait dengan angka kembar di sini, 66 dan 88, atau ya, atau kisah cinta di 6 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Aku merasakan di sini ini orang dari masa lalu. Kalau ini teman sekolah dulu di SMP atau di SMA, mungkin kalian menjalin hubungan. Ini hal-hal yang tidak pernah dilupakan oleh mantan pacarmu di SMP, mantan pacarmu di SMA, beberapa begitu ya. Ya kebaikan kamu sangat romantis, kamu sangat peduli, ya kamu sangat penyayang, kamu sangat baik hati, kamu sangat tulus. Ya mungkin kamu mantan pacar yang paling tulus, paling romantis, paling baik hati, paling penyayang, paling gak pelit ya. Mungkin kala itu kamu kerap kali dimanfaatkan oleh pacar kamu ya karena kebaikan kamu, ketulusan kamu. Kan biasa orang yang baik, tulus, suka berbagi itu sering dimanfaatin. Iya atau tidak? Ya iya ya, kamu adalah salah satunya. Dan kebaikan kamu ini yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang tersebut yang sering kamu bantu dulu, terutama dalam percintaan. Ya mantan aku jelaskan tadi ketika di bangku sekolah, ini yang mereka tidak pernah lupakan, kebaikan kamu, perhatiannya kamu, tulusnya kamu, gak pelitnya kamu, suka berbaginya kamu gitu ya. Mungkin teman-teman masa kecil juga yang mengingat yang tidak pernah mereka lupakan tentang kamu, teman-teman masa kecil kamu ya, kepedulian kamu kepada teman-teman masa kecilmu ya, teman-teman SMP-mu, teman-teman SMA-mu gitu ya. Ini yang mereka tidak pernah lupakan. Terutama mungkin ada seseorang dari masa lalu, entah ini mantan apa, mantan pacar kah, mantan guru kah di SMP, di SMA, mantan dosen, mantan suami, mantan istri, mantan rekan kerja, siapapun seseorang ini sih, mereka ini whatever ya, mereka tidak pernah lupakan kamu karena ini tentang kamu yang udah aku jelaskan tadi. Tentunya kebaikanmu, walaupun kamu jahil gitu ya. Seperti itu. Ada Scorpio di sini, ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke ya. Apalagi ya hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu. Ketegasanmu. Mungkin beberapa dari teman-teman ini kata-katamu. Walaupun kata-kata kamu itu setajam silet, menyakitkan perasaan mereka dulu, perasaan orang-orang, perasaan si dia,
perasaan teman-temanmu ya, tapi mereka tidak melupakan kata-kata spesial, kata-kata tajam dari kamu ya, kata-kata menyakitkan dari kamu ya itu. Atau ketegasan, kamu tuh sangat tegas gitu, sangat to the point, tidak suka berbasa-basi ya, kalau A ya A, nggak bisa pindah ke B ya. Oke. Apalagi hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu, kepolosan kamu ya. Ini terutama teman-teman masa kecil juga ya, aku melihat seperti ini ya. Kepolosanmu, keceriaanmu, kehangatanmu. Ya mungkin kamu ini orangnya ada sifat seperti anak kecil gitu, childish, kekanak-kanakan gitu ya. Entah ini kapan ya, mungkin di waktu SMP kah, SMA, semasa kecil gitu ya. Kapanpun ini ya, ini terutama mantan, orang dari masa lalu, entah nih mantan apa di sini ya. Hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh mantan ini tentang kamu ya ini, kepolosanmu, lucunya kamu, humorisnya kamu, penyayangnya kamu, romantisnya kamu, ya, childishnya kamu. Tapi di balik manjanya kamu, lucunya kamu, kepolosan kamu, penuh perhatiannya kamu, ketulusan kamu orang yang tegas. Sekali bicara itu kadang tajam gitu, setajam silet tadi gitu. Ya, kamu seperti anak kecil gitu ya, manja, ya, baik ya. Yang aku bilang kerap kali kamu dimanfaatin gitu oleh siapapun, tapi di balik itu kamu juga tegas. Ya, gitu. Dan apalagi hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu di sini, royal ya. Beberapa dari teman-teman nggak pelit. Mungkin kamu dulu suka traktir teman-temanmu, ya, kebaikan kamu. Mungkin kamu adalah teman yang setia, teman yang tidak ingkar janji gitu ya. Dan aku lihat juga di sini hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu ya. Mungkin tutur katamu, mungkin kamu pernah bicara sesuatu kepada mereka, entah itu kata-kata positif, kata-kata yang membuat mereka tersadarkan, tercerahkan. Ya, itu mereka mengingat kata-kata dari kamu. Gitu, yang pernah kamu lontarkan kepada mereka, dan apalagi yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu. Kamu tuh sangat ambisius, very ambitious people, orang yang sangat ambisius, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang suka berkompetisi tapi berkompetisi ke hal-hal positif, suka bersaing tapi bersaing ke hal-hal positif, dan kamu tidak mudah menyerah. Atau hal yang tidak akan pernah dilupakan terutama teman-teman kamu sih, entah ini teman SD, SMP, SMA, atau semasa kuliah. Mungkin kamu dulu suka beradu konflik, suka beradu argumen dengan teman-teman kamu, dan mereka tidak pernah melupakan itu. Suka beradu kompetisi, suka berdrama dengan mereka, tapi kamu tidak mau menyerah gitu. Mungkin suka berdebat dulu di kala-kala, entah kala-kala di bangku sekolah gitu ya, suka berdebat, suka bersaing, suka beradu mulut ya. Kamu di mana kamu tidak mau menyerah gitu, tapi mereka tidak melupakan itu gitu ya. Terutama ada keluarga di sini, bisa nih orang tua sih, orang tuamu, mertuamu, kalau kamu sudah menikah, sanak saudaramu, anggota keluargamu, kakak adikmu, keponakanmu, anggota keluarga, mereka tidak pernah melupakan kebaikan kamu sih. Ya, kebaikan kamu, terus perhatiannya kamu, ketulusan kamu, kata-kata tajamnya kamu. Berapa di sini ya, ini entah ini orang tua, sanak saudara, atau mantan istri, mantan suami yang tidak pernah melupakan kebaikan kamu, ketulusan kamu, atau kata-kata tajam dari kamu gitu. Kamu tuh ada plus minusnya ya, hidup ini gitu ya, ada pro dan kontranya. Nggak mungkin yang kita lakukan hal-hal positif terus, kita bukan malaikat juga ya, tapi kita berusaha untuk melakukan hal-hal positif gitu ya.
pasti ada pro dan kontranya, ada hal-hal negatif juga yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu lontarkan kepada mereka. Walaupun kamu tuh, aku bilang, banyak hal-hal baik, kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu, karena kamu orang yang jiwa sosialnya tinggi, suka bersedekah, suka memberikan bantuan, suka traktir. Tapi di balik itu juga ya ada hal-hal tidak baiknya kamu, mungkin kata-katamu. Kalau kamu bicara itu, kata-kata kamu tajam, bisa menyakitkan perasaan orang lain. Yang aku bilang tadi, ada karakter kamu yang ada jahilnya, ada trikinya, ada manipulatifnya, ya gitu ya. Tapi di balik itu juga ada pro dan juga ada pro-nya juga, di mana kamu penyayang, penuh perhatian, gitu, tulus, lucu, humoris, gitu ya, childish, kepolosan kamu, gitu ya. Ada anggota keluarga atau ini orang tuamu, sanak saudara kamu yang tidak pernah melupakan kebaikan kamu. Atau ya mantan ini, mantan pasangan, mantan mertua, mantan menantu, ya, mantan pacar di waktu sekolah dulu, gitu ya, tidak pernah melupakan kalian, gitu ya. Aku melihat juga hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang atau mereka tentang kamu, terutama ini mantan pasangan yang mungkin dulu pernah susah bareng-bareng dengan kamu, susah bareng-bareng, senang bareng-bareng. Pernah mungkin kamu dengan mantan pasangan di titik terendah, titik tersulit, dan mantan pasangan kamu mengingat di mana kalian dulu pernah sama di titik terendah, titik ternol. Ya, tapi kalian bisa survive, gitu ya, seperti itu ya. Atau ada anggota keluarga, bisa orang tua, kakak adik, sanak saudara, mereka tidak pernah melupakan pernah susah bareng-bareng dengan kamu di masa lalu, di 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kah, atau 5 tahun yang lalu, gitu ya. Mereka mengingat itu ya. Ya, terutama yang satu circle dengan kalian, yang satu circle sekolah, satu circle tempat tinggal, satu circle pekerjaan, yang tidak pernah melupakan kamu di sini. Ya, itu. Dan ada beberapa orang yang tidak pernah melupakan kamu. Mungkin kalian di sini jago masak ya, pintar masak, seorang koki, atau punya catering, punya warung makan. Masakan kamu enak banget. Ada orang atau beberapa orang tidak pernah melupakan masakan kamu, gitu, masakan kamu yang enak banget. Gitu ya, ya, seperti itu. Dan di sini ada orang yang tidak akan pernah lupakan tentang kamu. Mungkin dulu orang ini pernah nyakitin kamu sih, dan orang ini tidak pernah melupakan itu, apa yang pernah dia lakukan kepada kamu, gitu ya. Scorpio, ada Leo, ada Virgo, ada Taurus di sini strong. Mungkin ini zodiak kamu atau seseorang yang dealing dengan kamu di sini ya. Kalau ini adalah mantan pasangan, ya, mantan istri, mantan suami yang tidak pernah dia lupakan tentang kamu. Kamu adalah istri yang baik, ya. Tapi kenapa ditinggalin? Gak tahu. Kamu adalah suami yang baik, tapi kenapa ditinggalin? Gak tahu. Bukan jodoh kali ya. Jangan salahkan siapapun. Kadang gini loh teman-teman, ini dari aku, bukan dari kartu ya, dari versi dari aku, intuisi aku berkata, kalau kita misalnya berpisah dengan mantan suami, mantan istri, dan gak cocok lagi, gak cocok lagi, itu artinya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Itu artinya orang itu gak baik untuk kamu. Ya mungkin kamu bersama pasangan kamu di waktu itu, di masa lalu sering ada konflik, pasangan kamu yang toksik, selalu menghadirkan triparty, tidak menafkahin lahir dan batin, ya artinya dia bukan terbaik untuk kamu. Kalian disendirikan dulu ya, perbaikin diri kalian masing-masing dulu. Kalau memang ditakdirkan disatukan kembali, dipertemukan kembali, ya kalian akan dipertemukan kembali dengan versi terbaik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, dan kalian bisa rujuk kembali, gitu. Tapi kalau memang dia bukan yang terbaik, Tuhan memberikan seseorang yang lebih baik untuk kalian, laki-laki
yang mapan dan beriman, yang bertanggung jawab untuk kalian. Kalau kalian wanita, kalau kalian pria yang nonton ini, ya Tuhan memberikan wanita yang baik, yang beriman, yang benar-benar tulus mencintai kalian, gitu ya. Jangan menyalahkan siapapun, gitu. Karena kadang kita bersama dengan seseorang, ada pembelajaran yang kita ambil, hikmah yang kita ambil dari seseorang itu. Ketika orang itu menyakitin kita berkali-kali, bertahun-tahun gitu ya, artinya ya kita ikhlaskan gitu, memaafkan dia, kita letting go gitu, kita melepaskan aja, mengikhlaskan aja, dan forgiveness, memaafkan seseorang itu yang pernah nyakitin kita. Karena kembali lagi ke judul ya, di sini hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang, terutama orang dari masa lalu. Kembali lagi ke mantan suami atau mantan istri, di sini ya, kamu adalah istri yang setia, ya, istri yang baik, yang royal, yang nggak pelit. Tapi kenapa ya aku meninggalkan istri yang baik itu? Kalau kamu pria yang nonton ini ya, itu tadi kembali lagi ya, mungkin kamu yang tidak baik. Misalnya kamu seorang suami, istrimu baik ya, kamu yang tidak baik ya, makanya kamu yang harus pergi kemana ya? Pergi dulu memperbaiki diri kamu, perbaikin ibadah kamu. Kalau memang jodoh nanti akan dipertemukan kembali. Kalau memang bukan jodoh ya mungkin ketika kamu sudah menyadarkan, tercerahkan, ya kamu akan sadar, kamu akan bertemu dengan yang lain, dan istrimu juga ya mungkin ya akan bertemu dengan yang lebih baik dari kamu, gitu. Sebaliknya, kalau kamu seorang istri yang nonton ini dan kamu meninggalkan suami kamu, ya artinya kamu yang tidak baik. Kamu bilang dia adalah suami yang baik, setia, royal, nggak pelit, tapi kenapa aku harus meninggalkan dia? Ya itu tadi ya, artinya kita yang tidak baik, kita yang pergi meninggalkan orang baik ya, artinya kita yang tidak baik, gitu. Jangan kita menyalahkan siapapun gitu, jangan kita menyalahkan dia, kita introspeksi diri aja, perbaikin diri aja, atau perbaikin ibadah kita ya. Kembali lagi ke judul ya, itu ya, hal yang tidak pernah dilupakan orang-orang tentang kamu, terutama mantan pasangan tadi gitu. Kalau dia adalah mantan suami, dia tidak pernah melupakan ya kebaikan kamu. Mungkin ketika kalian berpisah, orang ini baru tersadarkan, si mantan suami ini baru tersadarkan gitu, tercerahkan bahwa kamu yang paling terbaik dari sekian-sekian wanita yang dia kenal, yang bersama dia gitu ya. Yang tidak pernah dia lupakan dari kamu, istri yang baik, istri yang setia, istri yang gak pelit, tulus, royal, lucu, yang setia dengan dia, mengurus anak-anak dengan baik ya. Kalau kamu adalah seorang istri yang nonton ini ya, hal yang tidak pernah dilupakan orang tentang kamu ya, kamu adalah suami yang baik, suami yang setia, suami yang gak pelit, suami yang royal. Itu sih ya, beberapa seperti itu ya, terutama tadi yang tidak pernah dilupakan oleh anggota keluarga, mungkin oleh orang tua, kakak, adikmu, adalah itu tadi, kebaikan-kebaikan yang udah aku jelaskan tadi gitu ya. Seperti itu ya. Aku ambil kartu yang lain ya. Ya, terutama mungkin anggota keluarga juga yang tidak pernah dilupakan mereka ya, kamu selalu memprioritaskan, mengutamakan keluarga di sini. Kamu selalu berbagi kebaikan kepada keluarga gitu ya. Ya. Terutama yang orang-orang ini yang tidak pernah melupakan kamu, ini orang pernah memanfaatkan kamu. Orang pernah membohongin kamu, orang yang pernah banyak triki ya, mungkin ini mantan pasangan, teman, mantan pacar ya, anggota keluarga yang pernah manfaatin kamu, adik atau kakak, sanak saudara, keponakan ya. Orang dari masa lalu sih yang pernah memanfaatkan kamu atau banyak manipulatifnya. Dia tidak pernah melupakan itu, kebaikan kamu dan keburukan yang pernah dia lakukan kepada kamu juga. Ya, terutama di sini orang dari masa lalu sih, mantan yang tidak pernah dia lupakan ya. Dan dia sangat menyesal ya apa yang dia pernah lakukan kepada kamu.
Mungkin kamu sudah letting go, sudah move on, sudah melepaskan mantan ini yang sering manipulatif dulu, yang banyak trikinya, yang sering membohongin kamu. Orang dari masa lalu di sini ya. Entah ini mantan apa ya. Karena ini general reading ya, energi banyak orang. Mantan kekasih kah? Mantan selingkuhan kah? Mantan apalah ya. Mantan pasangan. Hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu. Ya, kamu sangat kreatif ya. Mungkin beberapa dari teman-teman, beberapa yang resonate ya, kamu ini seorang konten kreator. Mungkin followers kamu, pengikut kamu, subscribernya kamu, kalau kamu YouTuber, mereka tidak pernah melupakan kamu sosok yang kreatif, punya ide-ide kreatif ya, ada project kreatif yang kamu punya ya. Mungkin kamu suka seni, kamu ekspresikan bakat-bakat kamu lewat lagu, ekspresikan bakat kamu. Mungkin kamu pembaca tarot seperti saya, hai, atau kamu mentor meditasi, mentor spiritual dan lain sebagainya. Mungkin kamu ya, kamu ekspresikan ini lewat musik, lagu, dan kamu cukup terkenal, seorang konten kreator beberapa di sini. Ya, walaupun kamu bukan seorang konten kreator yang aktif di sosial media, penyanyi, mungkin punya suara yang bagus ya, mungkin kamu aktif di dunia offline gitu ya. Mungkin di kabupaten itu, di provinsi itu ya, kamu jadi anak band di kota itu, di gang itu, di kampung itu, di daerah itu, di kabupaten itu gitu ya. Mungkin punya suara yang bagus dan kamu ekspresikan ini, ekspresikan bakat kamu lewat itu tadi, lewat seni gitu. Mungkin kamu jago bermain alat musik atau punya suara yang bagus gitu ya. Ya, hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu ya. Aku rasakan entah kamu upload di sosial media apapun yang kamu pakai, tentang kreatif project ini, kamu ekspresikan suara kamu yang bagus itu, kata-kata motivasi dari kamu itu ya. Apalagi hal-hal, mungkin kata-kata yang kamu ekspresikan di lewat upload di sosial media, orang tidak pernah lupakan gitu ya. Apakah hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu? Kepolosanmu. Apakah kamu orang yang polos? Iya. Childish, kekanak-kanakan kamu. Tapi jangan salah, di balik kepolosan kamu, di balik childishnya kamu, kekanak-kanakan kamu, lucunya kamu, humorisnya kamu juga tegas, bisa tegas, dan kata-kata kamu setajam apa? Setajam silet, cutter. Dan aku rasakan juga yang tidak pernah dilupakan orang-orang tentang kamu juga, kamu punya suara yang bagus loh. Suara yang bagus, anak band kah? Yang aku bilang, walaupun kamu bukan cukup terkenal di dunia per sosial mediaan alias seorang konten kreator, mungkin di desa kamu, di kota kamu, di kabupaten kamu ya, mungkin kamu penyanyi kabupaten yang punya suara yang bagus, penyanyi kampung yang punya suara yang bagus, dan orang yang tidak pernah lupakan gitu. Suara kamu yang bagus ya, suara kamu ekspresikan lewat musik dan punya suara yang bagus gitu ya. Mungkin kamu menyanyikan lagu anak-anak mungkin ya. Atau lagu-lagu kamu ini yang banyak disukai anak-anak kali ya. Atau lagu-lagu kamu ini banyak disukai para remaja, anak SMP, SMA gitu, seperti itu. Atau lagu-lagu kamu ini yang banyak disukai oleh orang yang sudah menikah gitu ya. Itu sih ya, suaramu teman-teman, kamu ekspresikan lewat lagu gitu ya. Orang tidak pernah melupakan lagu-lagumu, suaramu yang bagus itu gitu ya. Apalagi hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu ya. Aku
aku rasakan jiwa penyayangmu atau beberapa dari teman-teman punya keterikatan khusus dengan anak-anak, penyayang anak-anak. Mungkin anak-anak yang cukup dekat dengan kamu, mungkin anak-anak yang kamu adopsi kah? Karena aku rasakan kamu punya keterikatan khusus dengan anak-anak, dan anak-anak ini tidak pernah melupakan kamu, kebaikanmu, ketulusanmu, atau kamu yang jiwanya itu seperti anak-anak ya, walaupun sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kamu masih bermain dengan anak-anak, dan anak-anak itu tidak pernah melupakan kamu. Atau sifat kamu yang ya penyayang, penuh cinta, penuh kasih sayang seperti anak-anak, polos gitu ya. Orang tidak pernah melupakan itu gitu ya teman, tentang kamu selain tentang anak-anak tadi, atau ini teman masa kecil ya, atau tentang anak, punya keterikatan khusus dengan anak-anak. Dan aku rasakan berapa dari teman-teman di sini kamu benar-benar bertransformasi di sini, bertransformasi total-totalan. Kamu benar-benar berubah gitu ya mungkin benar-benar berubah. Mungkin sekarang kamu menjadi seorang konten kreator yang cukup terkenal, punya suara yang bagus gitu ya. Ini tentang anak-anak lagi ya, kepolosanmu, kekanak-kanakan kamu, tidak pernah mereka lupakan kelucuanmu, humorisnya kamu orangnya itu tenang, suka dengan perdamaian, suka dengan ketenangan ya, dan orang tidak pernah lupakan ini ya. Dan beberapa juga dari teman-teman sangat empat ya, orang tidak pernah melupakan kamu karena kamu sangat empat, belas asihnya tinggi. Yang terutama tadi kamu tuh punya keterikatan khusus dengan anak-anak ya. Dan aku merasakan juga ini berapa dari teman-teman, mungkin kamu mentor meditasi, mentor loa ya apa ya, terkait hukum tarik menarik gitu ya. Apa yang kamu rasakan itu yang akan terjadi dalam hidup kamu, apa yang kamu tarik itu yang akan datang ya. Mungkin kalau kamu mentor meditasi, mentor loa, mentor spiritual dan lain sebagainya, mungkin klien-klien kamu, followers kamu, pengikut setia kamu ini tidak pernah melupakan kata-kata dari kamu, kata-kata manifestasi dari kamu, kata-kata pencerahan dari kamu, apapun ini. Terkait ini juga ya, law of attraction, dan terutama hal yang tidak pernah dilupakan orang-orang tentang kamu ya, ketulusan kamu. Head chakra itu chakra jantung ya, chakra jantung tentang ya seorang empat, banyak melakukan hal-hal baik, tulus, sabar, ikhlas tuh ya. Kamu tuh kalau membantu orang tuh benar-benar tulus dari hati, kebaikan kamu, ketulusanmu, penyayangnya kamu, terutama para mantan di luar sana, mantan yang sudah buang ke tong sampah ya, menyesal ninggalin kamu, menyesal manfaatin kamu, menyesal mungkin banyak tricky atau manipulatif dalam hubungan di beberapa tahun yang lalu, sangat menyesal ya. Karena kalau kamu yang di sini kerap kali dimanfaatin di masa lalu ya, sekarang kamu mendapatkan karma baiknya. Sedangkan yang pernah nyakitin kamu, manfaatkan kamu di masa lalu, mendapatkan karma sebaliknya gitu. Dan orang ini tidak pernah melupakan kebaikan kamu ya. Terutama para anak-anak sih, entah kamu di sini guru anak-anak kah, seorang guru PAUD, guru playgroup, guru TK gitu ya. Mungkin murid-murid si anak kecil itu tidak pernah melupakan kamu, atau kamu pernah menjadi babysitter ya, si anak asuhanmu, anak majikanmu tidak pernah melupakan kamu karena kamu sosok yang baik, sosok yang tulus merawat mereka gitu ya. Siapapun atau teman-teman masa kecil ya, tidak pernah melupakan kamu. Dan apalagi yang tidak akan pernah dilupakan orang-orang tentang kamu, karena kamu sosok yang pendengar untuk mereka. Entah kamu ini siapakah, kamu guru kah, kamu guru playgroup, guru PAUD yang selalu mendengarkan apa kata anak-anak, ibu guru aku mau makan kamu mendengarkan karena kamu sosok yang selalu listen, mendengarkan ya. Mungkin teman-teman kamu yang dulu di sekolah, di SMP, SMA, masa kuliah itu mereka tidak pernah
tidak pernah melupakan kamu karena kamu sosok pendengar yang baik untuk mereka, atau anggota keluarga, orang tua, sanak saudara, mertua, pasangan, mantan pasangan tidak pernah melupakan kamu karena kamu sosok pendengar yang baik untuk mereka. Atau klien kamu, siapapun ini ya mereka tidak pernah melupakan kamu karena kamu selalu mendengarkan curhatan keluh kesahnya mereka. Karena aku rasakan kalian ini seorang empat sih. Banyak orang minta nasihat, minta motivasi, minta pencerahan dari kamu, dan kamu selalu mendengarkan. Dan kamu selalu menyimpan rahasia mereka juga, gitu ya. ya siapakah kamu ini? Ini ya, hal yang tidak pernah dilupakan orang-orang tentang kamu. Aku akhirin, semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.